Selamat siang pemirsa, Break News kembali hadir menjumpai Anda dengan berita menarik dan aktual bersama saya Alifinita Sabaniatun. Inilah berita selengkapnya. Pemirsa, di tengah gempuran fashion modern, fashion tradisional masih memiliki tempat di hati masyarakat. Salah satunya kain ulos, kain khas masyarakat Batak yang tidak hanya memiliki nilai budaya tinggi tetapi menjadi komoditas ekonomi yang menjanjikan. Di Banguntapan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, seorang perantau Batak berhasil menjalankan penjualan usaha ulos yang sukses menjangkau berbagai kalangan. Berikut liputan reporter kami, Aninda, langsung dari lokasi. Terima kasih Alibi, saya saat ini berada di Banguntapan, Bantul, tepatnya pada toko kecil milik Ibu Renita Gutom, yakni seorang pengusaha asal Medan yang menjual kain ulos, kain khas Batak yang dijual kepada masyarakat luas di Yogyakarta dan sekitarnya. Usaha ini telah berjalan sejak tahun 2018 dan didatangkan langsung dari Sumatera Utara. Selamat siang Ibu Renita Gutom. Selamat siang. Bisa diceritakan lebih dalam apa yang mendorong Ibu untuk memulai usaha jual beli ulos ini? Baik, terima kasih. Pertama-tama saya ingin mengatakan kami itu memang backgroundnya penjahit, yang ingin mengaplikasikan ulos itu ke baju sepatu yang lain, agar ulos itu bisa dipakai dan dilihat oleh semua. Selain perantau Batak, siapa saja yang tertarik untuk membeli ulos dari Ibu? Apakah ada segmen pasar lain yang juga menyukai produk ini? Itu sangat banyak ya, terutama di luar suku Batak. Dan suku Jawa juga sangat meminati, dan juga dari Bali. Untuk mengenai pemasarannya sendiri Ibu, bagaimana Ibu memasarkan ulos yang Ibu jual? Apakah ada saluran atau strategi yang Ibu gunakan? Untuk saat ini kita menggunakan media sosial, Instagram, Ulos Jogja, aplikasi Facebook, dan Shopee, serta yang lainnya. Berbicara mengenai harga, berapa kisaran harga untuk ulos Ibu? Apakah ada perbedaan harga tergantung jenis dan ukuran ulos yang dijual? Kalau harga dan kualitas itu sudah pasti berbeda. Semakin mahal ulos, dia akan semakin bagus. Tapi ulos itu bisa kita lihat dari harga 50-an sampai jutaan. Apa saja jenis-jenisnya ulos beserta fungsinya Ibu? Baik, saya akan menerangkan secara detail jenis-jenis ulos beserta dengan fungsinya. Dia yang namanya ulos seragi hotang. Ini dipakai biasanya untuk bapak-bapak. Ini juga ada macam warna. Ada warna marron, ada warna merah, ada warna hitam. Ini ulos untuk laki-laki. Yang ini ulos mangiring namanya. Ulos mangiring itu supaya diiring-iringi gitu ya. Jadi ini dipakai fungsinya untuk kalau lahiran. Kalau lahiran, terus orang tua kita memberikan ulos ini kepada kita, diuloskan. Kenapa dia dibilang iring-iring? Supaya nanti setelah anaknya lahir diiringi dengan anak yang berikutnya. Terus yang ketiga ini ulos bintang maratur. Ini juga ada warna, ada merah. Fungsi dari warna bintang maratur ini adalah untuk diuloskan, diselimutkan pada orang yang hamil 7 bulan. Apa yang disebut biasa 7 bulanan sebelum lahiran. Jadi ini diuloskan. Terus yang ini ada ekstrim. Ini namanya sebolang. Ini hanya dipakai orang yang duda sama janda. Jadi ketika seseorang itu meninggal, pastikan dia ditinggalkan suami atau ditinggalkan istri. Maka ini akan diujungkan di kepala. Namanya tujung. Jadi ini hanya untuk dipakai acara duka. Kalau ini pucuk, ini pucah, ragi hidup. Ini adalah ulos tertinggi di adat Batak. Yang boleh memakai ini hanya yang sudah mengawinkan anak. Anaknya menikah, dikasih besannya ini ulosnya sama dia. Dia boleh bisa memakai. Ini tidak sembarang diuloskan. Banyak lagi jenis macam-macam ulos. Tapi inilah yang jadi inti-intinya. Ada juga namanya ulos sadun. Ulos sadun itu berbagai macam ulos kasih sayang, ulos sayang.
boleh di browsing nanti kalau kamu pengen lebih lanjut. Berarti dari semua kain yang Ibu jelaskan tadi ada makna tersendirinya, Iya, betul. kemudian nggak harus orang itu yang pakai. Jadi tidak boleh ada yang pakai selain orang itu. Boleh. Ini kan nanti kalau tidak disampaikan kepada dia, nanti kan bukan satu orang yang nyampaikan ini. Contohnya ini melahirkan dia, nanti ini dikasih orang tuanya. Nanti juga ada teman-temannya yang ngasih. Jadi terserah kita apakah yang mana mau kita simpan. Apakah yang cantik bisa kita simpan, yang agak kita kurang suka kita akan ulaskan di tempat yang lainnya nanti. Jadi dia berputar ulasnya. Jadi dia berputar gitu. Berarti untuk kalangan apa saja Ibu yang dapat membeli ulas ini? Semua kalangan. Karena ulas ini dibuat sesuai dengan harga kantong. Ada yang murah. Kalau dia yang murah itu biasanya tenun mesin, seperti batik itu painting. Jadi kalau dia yang tenun tangan, seperti batik itu batik tulis. Jadi dia semakin ditenun itu, dia akan semakin mahal. Ini contoh yang tenun tangan. Ini tenun tangan, ini pakai. Dan ini umurnya sudah di atas 20 tahun semua. Makanya ini kita pajang. Yang terbarunya juga ada di etalase. Baik Ibu, terima kasih untuk penjelasannya pada siang hari ini bersama Pemirsa, dengan usaha penjualan ulas yang dijalankan oleh Ibu Renita Gutom, kita bisa melihat bagaimana budaya tradisional tidak hanya bertahan, tetapi juga berkembang, beradaptasi, dan memberi manfaat ekonomi bagi banyak pihak. Dari Banguntapan Bantul, saya Aninda melaporkan kembali ke studio. Terima kasih Aninda atas laporannya. Sebuah contoh inspiratif bagaimana kekayaan budaya Nusantara bukan hanya menjadi peluang usaha yang menguntungkan tetapi juga bermakna. Semoga semakin banyak pelaku UMKM yang menjaga tradisi melalui kreativitas dan teknologi. Demikian berita saat ini. Saya Alifinita Sabaniatun dan segenap kru pamit undur diri. Sampai jumpa di breaking news selanjutnya.